belenggu yang bikin kita ini susah akan tanhallu, akan terlepas ikatan belenggu tersebut. Wa tanfariju bihil kurab, sumpek hilang. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa tuqda bihil hawaiju, hajat-hajat kita akan dikabulkan sama Allah Ta'ala. Wa tunalu bihir raghaibu, apa yang kita angan-angankan, ya Allah saya kepingin, ya Allah skripsi saya langbar, ya Allah dosen pembimbing saya kicik ruwete, sukae dawet, belinya harus di Afrika, aduh bulet pokoknya, ya kan. Dosen pembimbing kan kudu disuguhi, lah tidak disuguhi, waduh alamat pulpenku hilang, borong tanda tangannya, ya kan. Tak sili pulpenku pak, tidak biasa, mati, ya kan. Ya Allah dosen pembimbing saya, ya Allah, itu tanhalu bihil uqwatan wa tunalu bihir raghaib. Raghaib tunalu, bisa tercapai. Nah, termasuk ini tadi. Ya. Jodoh. Ya Allah, ketok iku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketok, ganteng, Masya Allah. Jangan cuma ganteng itu. Perempuan juga jangan cuma cantiknya tok, jangan. Ya syukur-syukur, ya cantik, ya baik. Ya, karena perempuan nanti akan menjadi sekolah pertama buat anak kita. Ya, bapak-bapak juga bagian pejuang, donatur buat sekolahannya. Betul ya? Ya kan, donatur kan bapak-bapak ya. Lah itu, lah apa namanya? Lah boleh sholawat demi Nabi Muhammad, tetap sholawatnya buat Nabi Muhammad. Ya, sholawatnya tetap Nabi Muhammad, tapi diniatkan buat hal tersebut. Ya, banyak orang, banyak kisah-kisah masalah sholawat. Orang punya utang, kejadian-kejadian asli loh, bukan kejadian karangan-karangan, boten, kejadian asli. Ya, orang punya utang wis sak berguduk, subhanallah, berkat sholawat akhirnya apa? Bisa tertunaikan. Nah, termasuk jodoh, apalagi jodohnya bisa tercapai gara-gara sholawat. Oh yakin, lu yakin aku diundang mana? Wis yakin, yakin, jadi mesti. Yang disayangkan kepingin jodoh dapat, tapi dengan cara dukun bertindak. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu jangan. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati ya, jangan pernah mampir tempatnya dukun. Ya, orang yang mengetuk pintunya dukun, maaf. Orang itu zaman sekarang saking mampetnya, kepingin kerjaannya lancar, kepingin apa namanya? Jualannya laris, terus kepingin apa namanya? Yang foto model biar banyak diminta atau dapat biar banyak dapat endorse ya sekarang. Halo guys, ini makanan guys, wih, tidak mufakat guys, tidak mufakat, tidak masuk akal. Memangnya masuk mulut, uang makanan kok, ya masuk akal, tidak masuk akal. Apa namanya? Lah, pakai ke dukun, padahal ya sholat 5 waktu dijaga, tapi ke dukun, hati-hati. Dikata Nabi, orang yang mengetuk pintunya dukun berarti dia mendaftarkan namanya untuk masuk pintu neraka. Berarti mengukir namanya di pintunya neraka, daftar jadi calon penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Sholawat wae, sholawat sing akeh. Nariyah. Ya. Sholawat nariyah ini bacanya ndak harus menari loh ya. Ya, harus menari, enggak. Ya, enggak. Sholawat. Bawa sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, yang bagus, usahakan khusyuk, punya waktu kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sholawat. Ya, nari. Boleh. Ya, dengan sholawat tadi boleh. Pertanyaan lagi, Bib. Mungkin dari yang hadir dulu ada pertanyaan mungkin yang ingin diajukan ke Habib. Kalau enggak, ini saya yang pertanyaan online dulu ya. Oke Bib, ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah Harisman JT. Sudah beberapa tahun ini saya sudah berusaha mengamalkan amalan-amalan agar bisa bermimpi Rasulullah. Akan tetapi sampai sekarang belum pernah berjumpa Rasulullah dalam mimpi. Kenapa ya Bib? Ya, orang mimpi Nabi itu memang modelnya beda-beda. Ada yang orangnya itu koyo nakal, tapi mimpi Nabi bisa. Saya nemui. Tapi ada juga anak yang kenceng. Yaitu tadi seperti yang saya bilang, pokok mengamalkan sunnah ini benar-benar merasa ini sunnahnya Nabi saya lakukan, itu bisa mimpi. Ya, ngamalkan. Saya minum tangan kanan,
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah minumnya seperti ini, saya tiru nih. Nah, seperti itu. Ya. Cuman yang saya sulit satu tok, tapi ya mirip. Rasulullah makannya sedikit, kalau saya sedikit-sedikit makan. Itu mirip, enggak apa-apa lah, kurang lebih. Ya. Apa tadi namanya? Ya, mimpi Rasulullah. Ya. Ada satu santri bilang sama kiainya, sama gurunya, Yai, saya kepingin mimpi Rasulullah seperti tadi nih. Amalannya A, B, C, beli buku, resep 1 minggu mimpi Rasulullah, malah mimpi pengarangnya. Mangkel, untung nih mimpi pengarangnya, mimpi sing dodolan nih loh, sing luwe mangkel nanti kan gitu. Mimpi yang jual lah dihapusi, enggak mimpi Rasul. Nah, ini bilang sama kiai, Yai, saya ini kepingin mimpi Rasul. Kok tidak mimpi-mimpi, kok tidak mimpi Rasul, ngeten. Sudah ngamalkan A, wes, ngamal B, wes. Ya. Termasuk amalan dari Al Imamul Busiri, ya amalan dari salafun saleh, banyak dari ulama mewasiatkan, ya mengijazahkan juga, nulis, bikin tulisan tersebut ditaruh di bawah bantalnya, dan dia sebelum tidur wudhu, sholat sunnah, langsung tidur, solawat, dan tulisan tadi ditaruh bawah bantalnya, tidur. Insya Allah mimpi Nabi. Tulisan itu bertulisan, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Ya, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Itu qasidah susunan Imam Busiri, 1 bait gitu. Ditaruh bawah bantal, tidur. Wes mari tak amal no. Sudah saya amal, belum mimpi Nabi. Ya sudah. Kepingin mimpi Nabi? Wah, pingin banget. Nanti malam kamu nginep rumah saya. Oh siap. Jangan makan malam dulu, makan malam di rumah saya. Oh lebih siap. Sama ngane, tambah siap. Siap. Habis sisa datang ke rumah. Nggih. Lek perlu badal maghrib yai. Mangan. Berangkat tempat rumah yai, masya Allah, alhamdulillah, wis siap ya, udah masuk kamar. Ini kamarnya, nanti kamu tidur sini, siap. Kamarnya enak, sudah ada kasurnya kena, tapi tidak ada kamar mandinya, kamar mandi di luar. Disuguhi makanan sama yai, ibarat kalau di Indonesia kasih sego goreng pedes, ya sego goreng pedes, mantap banget. Udan-udan, ya kan? Apa enak mie Jawa ya? Kula mie Jawa mawon, Pak. Nah, ini kasih nasi goreng pedes enak, Hawaii mendukung. Kayak kerupuk rambak, wah kres. Tapi tidak dikasih minum. Nasi goreng pedes kerupuk rambak, tidak dikasih minum. Ditutup sama yai. Wes ya, ketemu besok. Nggih yai, saking sregepe. Tutup pintunya, dikunci, kiainya keluar. Habis ngelak, haus. Ya, maka jangan coba-coba puasa sahur sego goreng kerupuk rambak, insya Allah jam 7 pagi bukonya. Yakin. Lah ini siapa namanya? Pak ini mau santri ini. Ya Allah. Saking pedesnya, akhirnya ngelak, haus, tidak dapat minuman, nelen apa tadi? Ludahnya ditelen terus, dikumpul ditelen gelek, wes pokok demi biar ngilang lagi. Mau ngetuk kiai udah enak, kiai lali apa ya apa, pikiran masalah minum ini, sampai kering, mulut sampai kering, pikiran, sampai keturun dia, ketiduran. Ketika tidur mimpi dia. Mimpi apa? Mimpi dia berada di satu danau. Danau yang jernih. Kelihatan danau itu saking senengnya dia, bukan cuma ngambil air untuk diminum, nyemplung. Tahu nyemplung ya? Jebur gitu. Biur sambil berenang gelogok air, buatan minum toh. Gelogok. Minum terus dilep. Sampai mau subuh
Yainya gedok, dok dok dok, dok dok dok, buka sama yai. Assalamualaikum, bangun dia. Masya Allah, yang habis mimpi Rasulullah, dibilang kita sama yainya. Yang habis mimpi Rasulullah apaan nih yai? Lah, dah mimpi Rasulullah? Boten, loh, kok iso? Mimpi apa kamu? Saya mimpi ketemu di danau. Warna danaunya itu hijau, bening. Dalam dasarannya itu kelihatan ada ikan-ikan, wis jernih ya. Saya bukan cuma minum, saya berenang di situ. Ini cerita air wis ya. Lah kenapa? Lah jenengan yai ngasih makanan, lupa ngasih minum. Akhirnya saya pikiran banyu ini loh, sampai ke bawa ke mimpi. Oh ngoten ya? Iya, ndak mimpi Rasul, enggak. Lah Rasulullah juga seperti itu. Kamu harus pikirkan Rasulullah, konsentrasi. Kan tadi sebelum tidur konsentrasinya apa? Air. Aduh, air kebawa mimpi. Nah begitu pula orang kepingin mimpi Rasulullah, pikirkan Rasulullah terus. Rasulullah. Hadir maulid, pulang dari maulid sholawat terus. Allahumma Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, sing ceramah nyeritakan Rasulullah, kita rindu sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah ini. Sholawat terus. Mau tidur lihat kota Madinah. Kan ada video kadang-kadang raqqat aynaya syauqan wa li taibata dharfata ishqan. Itu kan qasidahnya raqqat aynaya syauqan. Mata saya ini sudah rindu. Wa li taibata dharfata ishqan. Saya sudah rindu cinta sama kota Madinah. Ya taibatu ji'tuki sabba li rasulillahi muhibbah. Saya datang ke kota Madinah, cinta pokoknya. Pokok condong ke Madinah, ke Rasulullah, bakal mimpi Rasulullah. Kalau saya dipikir yang di Instagram, sopo, ya yang dimimpi ya itu. Ya tergantung apa yang dipikirkan sebelum tidur. Nah, mulai sekarang kalau kepingin mimpi Rasulullah, bikin amalan. Saya kalau mau tidur, tasbih saya taruh sebelahnya bantal. Buat apa? Wis jangkep-jangkepan. Lah ndak ditasbihi, dibaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dihitung 1000 kali, mau tidur 1000 kali. Belum 1000 sudah ketiduran. Lah, tapi kan Rasulullah yang di otaknya. Insyaallah mimpi Rasulullah. Awal-awalnya mungkin belum mimpi Rasulullah, mimpi orang soleh, siapa gitu. Nanti akan temu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan bisa mimpi Rasulullah. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari jamaah mungkin atau dari jamaah wanita bisa dengan kertas diajukan ke depan. Dari jamaah pria, dari teman-teman cowok ada pertanyaan, monggo. Ya Allah, Abi tak tutup doa, Abi. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Habib Muhammad. Alhamdulillah. Cek. Ada pertanyaan dari jamaah mungkin? Atau nanti bisa dipersiapkan pertanyaan untuk sesi kedua. Untuk sesi pertama mungkin nunggu sebentar ya. Jadi untuk jamaah wanita, jamaah para uhti monggo bisa pertanyaannya diajukan lewat mungkin bisa juga di grup jamaah atau bisa lewat kertas diajukan ke depan, dan untuk teman-teman cowok bisa nanti maju ke depan begitu ya. Monggo Habib Hamid bisa dilanjutkan kesimpulan. Ini aja langsung. Iya langsung aja. Yeah. Kesimpulan saya nanti malah 2 jam kelamaannya. Langsung aja. Oke. Karena beliau sambung rawuh, Habib Muhammad sambung rawuh, monggo kita persilahkan kepada Habib Muhammad untuk menuturkan kalam-kalam hikmahnya tentang bagaimana kita bisa mencintai dan dicintai oleh Kanjeng Nabi. Monggo Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di masjid yang kita sayangi ini dalam rangka membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membahas tema mencintai dan dicintai. Tadi sudah banyak ya, orang jambek. Sudah banyak tadi Habib Hamid ya, katanya tanya terus, "Ndi ra teko-teko?" Ya. Sepisan tok. Oh, sepisan tok. Berarti lebay mau sing nimburi mau. Panjang lebar tadi Habib Hamid sudah menjelaskan. Intinya begini, intinya itu kita ini dari dulu bahas cinta, mencintai Nabi atau pengen dicintai Nabi. Coba kita koreksi dalam rumah kita atau rumah tangga kita. Apakah sunnah Nabi di rumah kita atau di rumah tangga kita itu hidup atau mati? Akhlak Nabi dalam diri kita, rumah kita, keluarga kita, apakah hidup atau mati? Kalau kita kowar-kowar, saya cinta Nabi, saya rindu Nabi, tapi dalam diri kita sunnah Nabi itu mati, bohong. Masuk dalam firman Allah, fala'natullahi 'alal kadzibin, laknat Allah bagi para pendusta. Ente cinta ente sama Nabi dusta, bohong. Wallahu la yuhibbul kadzibin, Allah tidak mencintai, enggak suka orang-orang yang dusta. Coba kita lihat di rumah tangga kita, apakah mereka menghidupkan Al-Quran? Dengan Al-Quran bagaimana? Hormat atau cuma Al-Quran ditaruh begitu aja? Bagaimana kita masuk rumah? Pernah nggak kita masuk rumah baca doa? Keluar rumah baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Itu dulu baru terbukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma keluar cinta tapi nggak ada ittiba. Padahal cinta kita itu diakui Allah kalau kita ngikuti Nabi. Ayatnya kan jelas, tadi pasti Habib Hamid sudah menyampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah, apa lanjutannya? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, katakan kepada mereka semua umatmu, kalau kalian cinta kepada Allah, caranya satu, kuncinya satu, pintunya satu, apa? Ikut Nabi. Ikut Nabi. Ittiba' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika nanti di zaman Dajjal, Nabi Isa turun, Nabi Isa ikut syariat siapa? Nabi Muhammad. Ikut ajaran apa? Al-Quran. Bahkan Nabi dalam hadis menjelaskan kepada kita, Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau Nabi Musa saat ini, kata Nabi Muhammad, itu hidup, tidak ada celah, tidak ada cara lagi, tidak ada jalan lain, pasti Musa ikut saya, pasti Musa ikut ajaran saya, pasti Musa di bawah naungan saya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Nabi Muhammad. Tidak bisa, karena Nabi ini tercipta dari cahaya.
seluruh para nabi itu di bawah cahaya Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, kata Nabi. Mulai Nabi Adam sampai bawah, seluruh para nabi dan rasul semua di bawah benderaku, di belakang benderaku nanti, kata Nabi, di hari kiamat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggak bisa. Allah sendiri yang nyatakan. Allah itu cahaya, ya enggak? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, qad ja'akum mir rabbikum nurun, telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian nur, cahaya. Para ahli tafsir kebanyakan menyatakan nur di sini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya nur, Nabi bukan cuma cahaya. Allah mensifati matahari, Allah mensifati bulan dengan satu sifat, siraj dan munir. Matahari siraj, bulan apa? Munir. Tapi ketika mensifati Nabi Muhammad, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dua-duanya dipakai buat Nabi. Sirajan buat Nabi, muniran buat Nabi. Bukan hanya nur tapi munir. Kalau nur itu cuma dia cahaya, tapi kalau munir cahayanya nyebar kemana-mana. Maka para wali mereka mendapatkan cahaya dari siapa? Nabi Muhammad. Para nabi mendapatkan cahaya dari siapa? Nabi Muhammad. Makanya paman beliau Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi di akhir hayat, Sayyidina Abbas membuat syair maulid. Hadisnya sahih, Imam Tabarani dan lain-lainnya. Hadisnya sahih. Di akhir bait qasidah Sayyidina Al-Abbas beliau menyatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku fanahnu fi dhalika ad-diya wa dhalika an-nur sublar rasyadi nakhtariku. Engkau wahai Nabi, katanya Sayyidina Abbas, ini di depan Nabi, buat maulid di depan Nabi. Jadi kalau mau tahu dalil maulid, ini ada maulid ini berupa syair, hadisnya sahih yang menyatakan paman beliau kepada ponakannya langsung Nabi Muhammad SAW. Engkau wahai Nabi, saat engkau dilahirkan, langit itu terang benderang, padang, terang sekali. Dengan apa langit itu terang? Binurika, dengan cahayamu. Dan kami fanahnu fi dzalika dhiya, dan kami umatmu di bawah cahayamu, di bawah naungan cahayamu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cintanya Allah kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Kok kita mau cinta kepada Nabi? Allah aja cinta sama Nabi. Kalau kita misalnya dikatakan, wah lebay, cintanya alay, cintanya lebay, hulu, terlalu berlebih-lebih. Allah lebih dari kita. Allah lebih, ibaratnya kalau bahasa sekarang lebih lebay. Tidak ada kata lebay, berlebih-lebihan dalam cinta kepada Nabi, nggak ada. Cinta kepada Nabi Muhammad nggak ada batasnya, nggak ada batasnya, unlimited. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya, da'mad da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Kemuliaan Nabi itu enggak ada batasnya. Keagungan Nabi Muhammad enggak ada batasnya, unlimited. Fayu'riba anhu natiqun bifami, sehingga lisan ini bisa mensifati Nabi Muhammad, nggak bisa.
Ente mau cinta, ente model kayak apa, ente puji Nabi, tetap gak sama dengan pujian Allah. Allah yang pencipta aja muji Nabi. Allah sang pencipta dan mencintai Nabi. Buktinya Nabi Musa itu tidak bisa bertemu Allah secara terjaga, secara langsung, ya enggak? Nabi Musa itu kalau mau bicara dengan Allah naik ke Gunung Tursina, komunikasi, gak bisa lihat Allah. Ketika Nabi Musa mau melihat Allah, cuma diberikan sepercik cahaya Allah, Nabi Musa pingsan. Tapi Nabi Muhammad ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril terbuat dari apa? Cahaya. Tapi malaikat Jibril menyatakan, sampai di sini kemampuanku, aku nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan melewati Sidratul Muntaha. Padahal malaikat Jibril itu diciptakan dari cahaya, nggak mampu ketemu cahaya Allah. Tapi Nabi Muhammad, Habibuna Muhammad, Sayyidul Wujud, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu melanjutkan perjalanan bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berhadap-hadapan langsung, tidak terbakar, nggak ada masalah, no problem, ketemu langsung, mendapat perintah sholat langsung secara terjaga. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini terbukti berarti Nabi diciptakan dari cahaya Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampai di dalam Al-Quran Allah itu menyatukan ridho Allah dengan ridho Nabi Muhammad itu satu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Allah dan Rasulnya paling berhak untuk dicari ridhonya. Lihat ayat ini, Allah dan Rasulnya, berarti kalau dalam bahasa Arab ini dua, mutsanna harusnya dua nih, tasniyah nih. Tapi tadi dhamirnya Allah nyatakan ayyurduhu. Hu itu dalam bahasa Arab, dalam nahwu dhamirnya untuk muzakkar, satu orang rok, satu. Berarti Allah dan Rasul itu apa? Satu. Kalau Allah membedakan antara keduanya, Allah nyatakan ayyurduhuma. Tapi Allah nyatakan apa dalam Al-Quran? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Satu. Jadi cinta Allah, cinta Nabi jadi satu. Keridhaan Allah dengan keridhaan Nabi jadi satu. Lihat bagaimana lebaynya atau melebih-lebihkannya Allah cinta kepada Nabi. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Nabi Muhammad, siapa saja yang membaiat kamu, maka sama saja dia membaiat Allah. Podo plek, disamakan sama Allah, tidak bedanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad, tidak ada bedanya. Jadi pintu satu-satunya siapa? Nabi Muhammad. Bahkan panggilan Allah nggak terima panggilan yang memanggil Nabi Muhammad biasa aja. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan kalian satu sama lain dengan Rasulullah itu, jangan jadikan panggilan Rasulullah sama kayak kalian manggil satu sama lain. Allah nggak terima. Kenapa? Ini istimewa, ini beda ini. Nah, mau kita katakan kita ini cintanya sama Nabi itu lebay. Lebay mana sama tadi di dalam Al-Quran? Lebih mana cinta kita sama Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya dalam Sibtud Duror itu Habib Ali Al-Habsyi menyatakan apa? An syu'uni khair walakin hazani. ايش قبله؟ فأنا تعرب الأقلام ايش قبله؟ وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف. Ini yang saya tulis ini saya sudah tidak mampu, ini sudah kelas Habib Ali loh ini. Habib Ali qosidahnya ribuan. Kita satu qosidah tidak pernah buat, satu pantun buat Nabi nggak pernah buat. Habib Ali banyak ribuan qosidahnya Habib Ali. Itu Habib Ali dalam Sibtud Duror menyatakan, ini saya sudah tidak mampu, ini yang saya tulis ini Sibtud Duror ini 1/100 sifatnya Nabi nggak sampai.
Itu sempat duror yang dibaca seluruh dunia. 1/100 kata Habib Ali, nggak sampai ini. La tafi bi'ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Tapi kenapa saya tulis maulid ini? Ini nggak nyanda sama derajatnya Nabi. Kok tetap saya tulis? Tashwiqan lis-sami'in. Saya ini pengen buat yang mendengarkan ini tambah rindu sama Nabi. Shallallahu alaihi Nabi. Min khawassil mu'minin. Tapi orang-orang yang khusus. Makanya ada aliran yang kalau dengar maulid panas. Kenapa? Nggak punya cita rasa. Ibarat gini tak kasih tahu. Maaf nyun sewu, orang buta, orang nggak bisa lihat. Ente jelaskan, warna hijau itu ajib. Warna hijau itu bagus loh. Piye itu piye? Gimana? Saya nggak tahu. Loh, nggak bisa lihat dia. Sama kayak ente jelaskan sama Wahabi. Maulid itu nikmat luar biasa, datang ketenangan. Wahabi ini tidak percaya. Allah raina, bid'ah, syirik, rokok, begitu. Kenapa? Buta, tidak ngerasa, tertutup, mata hatinya itu tertutup. Mudeng tum ya, mudeng tum, fahim tum, jelas tum. Orang sakit flu, ya? Orang sakit flu, biasanya dia nggak ngerasakan rasanya makanan, anyep, tahu anyep, hambar. Dijelaskan, enak loh, dicoba, orang rasanya, nggak ada rasanya, hambar bagi dia. Sama orang nggak cinta maulid, ente dengerkan qasidah, ente dengerkan maulid, hambar. Opo iki? Apa ini? Nggak mudeng dia, nggak paham dia, nggak asyik dia. Kenapa? Dia belum merasakan mahabbah, dia belum merasakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum tahu bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, belum kenal siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih, itu cintanya Allah ya. Kita lihat bagaimana cintanya para sahabat. Tadi jelas banyak sudah diceritakan. Intinya sedikit, sahabat itu bukan cuma sunnah Nabi yang diikuti, kebiasaan hidup Nabi diikuti, kebiasaan ikut Nabi. Sahabat yang paling unik itu diantaranya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar yang namanya Abdullah ini, kalau jalan itu satu-satu kayak ngepasno begitu. Ditanya sama sahabat yang lain, ente kalau jalan kok aneh kayak ngepaskan gitu. Iya, saya ngepaskan dulu jalannya biar sama persis kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan itu cek mikir dulu Nabi gimana. Ya awake dhewe angger mlaku, angger melayu. Bablas. Kalau buang air, maaf buang hajat, itu ketika di zaman sudah enak, WC ini wis enak ibaratnya, itu Ibnu Umar nggak mau ke WC yang enak, cari tempat yang beda. Orang-orang yang lain heran, tanya, para tabiin juga tanya, kenapa engkau kok nggak ke tempat yang enak itu, yang nikmat itu, kalau buang hajat kok ke situ? Iya, dulu Nabi itu kalau buang hajat di situ, makanya saya ke situ, saya ikut Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad, ikut. Jadi para sahabat, kenapa kamu begini? Karena saya ikut Nabi. Kenapa kamu begini? Karena saya dulu lihat Nabi begini. Selalu jawabannya, saya dulu lihat Nabi begini. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad nikmat makan labu. Beliau menyatakan, mulai saat itu ketika saya melihat Nabi Muhammad makan labu dengan lahap, saya cinta labu, saya sangat doyan labu, makanan yang paling saya senangi labu. Ditanya kenapa? Saya bukan hanya dalam syariat ikut Nabi, syahwat juga saya ikut Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Ini cintanya sahabat, nggak sampai di syariat, syahwat ikut Nabi, makanan ikut Nabi, minuman ikut Nabi, kebiasaan ikut Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cintanya para sahabat sangat luar biasa. Sering kita dengar Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu, ketika beliau meninggal, kedua tangannya kan putus saat perang, diganti dua sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya julukannya At-Tayyar.
punya dua sayap terbang, karena tangannya itu dua putus. Ketika diantar malaikat, dikarak oleh malaikat masuk ke dalam surga, hambar surga ini dok tuh. Lu ente tuh pengen masuk surga nggak? Kalian pengen masuk surga nggak? Lu ini Sayyidina Ja'far sudah masuk surga, itu gini dok, gini dok, surga gini dok. Tak nikmat, tak ada nabi. Balik aku, balik. Sudah masuk surga pengen balik ke dunia. Kenapa? Nabi belum masuk surga, aku naik dunia wes. Pengen ketemu Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Malaikat ini di surga, ini di surga. Ente minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga ente. Ya Allah surga, ya Allah surga, ya Allah. Ini sudah masuk surga ini, pengen balik. Kembali lagi. Diantar malaikat dari surga keluar surga. Ini bukan dari Mijen ke Gajah, ya toh, daerah ke daerah. Ini dari alam ke alam loh ya, alam ke alam. Aduh, dari surga ke dunia. Bayangkan, jauh. Awak mungkin wis mlebu surga. Piye kira-kira? Pengen metu ra? Oh ndak pengen. Ojo kok ora sida. Ini nggak jadi. Wis kadung mlebu ya wis ojo ditokke wis, jangan dikeluarkan. Ini Sayyidina Ja'far dari alam surga sudah ini. Ini dari surga, kembalikan saya ke dunia. Saya rindu sama Nabi. Baru mati, baru syahid, pengen kembali. Saya rindu sama Nabi. Datang turun diantar malaikat. Nabi melihat ke atas, senyum Nabi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sahabat nih, jawab salamnya sopoi. Tidak ada siapa-siapa jawab salam. Ditanya sama sahabat, engkau jawab salamnya siapa Nabi? Barusan Ja'far tidak kerasan di surga, kangen sama saya, balik ke sini. Sallallahu alaihi Nabi. Ini loh mahabbahnya sahabat, ini loh cintanya sahabat sama Nabi. Kita kalau melihat sahabat luar biasa cintanya sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nyawa rokhis, murah itu sahabat. Nyawa murah, harta murah, berlomba-lomba gimana caranya mendapatkan posisi di hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pengen banget. Nah, tinggal kita introspeksi tadi itu. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi ada dua riwayat. Ini terakhir, saya tutup dengan ini. Riwayat yang pertama Nabi nyatakan, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Paling dekatnya kalian denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak bersolawat. Riwayat yang lain, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Dari lisannya yang keluar indah, tidak pernah keluar yang kotor menjelekkan orang lain. Pandangannya pun indah, yang dilihat yang enak-enak, pendengarannya yang didengar yang enak-enak. Ya, dari tangannya, dari kakinya, dari kemaluannya, dari perutnya, dari gerak-geriknya, semua ikut akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari dua riwayat ini ada talazum, ada keterkaitan yang erat kuat. Ente cuma sholawat, ente cuma bilang tadi seperti yang di awal saya sampaikan, anak cinta Nabi, saya cinta Nabi, tidak cukup. Praktekmu di drone, praktekmu mana? Ikutnya kamu sama Nabi mana? Makanya Imam Hasan Al-Basri menyatakan rahimahullah, banyak orang tertipu dengan hadis al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Banyak yang tertipu dengan itu. Anak cinta Nabi, oh pasti nanti anak masuk surga sama Nabi. Banyak yang tertipu dengan itu. Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, itu ada syaratnya, Drun. Syaratnya apa? Ayat tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittiba'. Syaratnya kamu dikumpulkan bersama yang kamu cintai, kamu ikut. Ente seneng sama opa, melu-melu model kaya opa, rambutnya, wajahnya, irungnya, cangkeme, ya. Mekot-mekot opa semuanya, gerak-geriknya, leda-ledenya, ya. Semua ikut. Kenapa? Ente ittiba sama opa, kan gitu.
Ente seneng sama pemain bola, ente ittiba sama dia misalnya. Ente giringnya disamakan, misalnya tendangannya left kaki kiri, yo kaki kiri, begitu. Tendangannya right kaki kanan, begitu. Ente seneng sama satu klub, ente main PS pakai klub itu. Wah seneng Barcelona, Juventus, Juventini misalnya, yo klub sing mbok nggo yo Juventus terus. Kenapa? Ittiba ente sama orang-orang yang ahlul Juventus kuwi. Ya. Nah, ente kalau cinta sama Nabi, ente muhibbin, ente cinta sama Nabi, muhibblin Nabi, maka ente ittiba. Tandanya orang yang cinta itu apa? Sering nyebut, ya enggak? Sering nyebut namanya. Ente cinta Allah, jarang nyebut Allah. Khorat ente, kadzab, dusta ente. Ente ngaku cinta Nabi, jarang sholawat, kadzab, dusta. Khorat ente, bohong ente. Ente ngaku cinta itu harusnya sering nyebut, ya enggak? Seringnya nyebut. Juga tanda cinta itu apa? Ikut. Jadi ente cinta Nabi, ikut Nabi. Caranya gimana? Gali informasi tentang sunnah Nabi, terus dilaksanakan. Kalau di rumah kamu, dalam diri kamu, dalam keluarga kamu mengaplikasikan sunnahnya Nabi, ente berarti cinta Nabi. Tidak usah ngomong ente, tidak usah kewar-kewar. Orang tahu ente cinta Nabi. Kenapa? Ente ikut sunnah Nabi kok. Ente menghidupkan sunnahnya kok. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar orang yang cinta sama aku. Dalam riwayat yang lain apa? Man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama saja kayak menghidupkan aku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi dari yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menggerakkan diri saya pribadi, nasihat buat saya pribadi, dan juga kepada panjenengan semua hadirin hadirat streamingat ya, supaya bisa melaksanakan, mengaplikasikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai bukti ente cinta dengan Nabi, sehingga kalau ente ikut Nabi, Nabi pasti cinta sama kamu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Habib Muhammad atas kalam hikmahnya kepada kita semua. Karena memang kita masih dalam pandemi COVID-19 dan kita masih pantau oleh para petugas cek. Maka dari itu kita nggak bisa kemalaman. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk kita tampung dulu. Mungkin barangkali di kesempatan lain bisa dijawab. Mohon barokah doanya. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبته ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور.
اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين.